Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami Tani Sekawan. Tani Sekawan pada siang hari ini akan berbagi tips langkah-langkah dalam penyiapan lahan, yang mana lahan tersebut akan kita tanami tanaman cabai. Ada beberapa tips yang harus dilakukan untuk mendapatkan hasil terbaik, biar nantinya tanaman yang kita tanam itu nanti akan subur, sehat, buahnya lebat, banyak, dan kemudian ketika itu sudah tercapai semua pasti hasilnya akan memuaskan. Ada beberapa tips yang harus kita lakukan. Yang pertama, yang pasti dia harus dicangkul dulu. Kalau toh memang banyak biaya, teman punya alat sendiri, silahkan dibajak juga nggak apa-apa. Itu gunanya untuk menghancurkan gumpalan-gumpalan tanah atau mungkin pasir yang tidak bisa dihancurkan, sehingga itu nanti akan menghambat beberapa pertumbuhan dari tanaman yang ditanam. Kemudian langkah selanjutnya setelah dibajak lalu dibuat gulutan. Kalau untuk gulutan ini sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Karena kita di lahan yang anti banjir, maka gulutan yang kita gunakan ini gulutan yang tidak tinggi, sehingga gulutan dari ujung sini sampai ujung sana, di sisi pinggir kiri sama pinggir kanan bisa ketutup sama tanah semua. Sedangkan kalau untuk rekan-rekan yang punya lahan dengan dataran yang rendah, mudah dengan banjir, jadi anjurannya menggunakan gulutan yang tinggi, biar nanti ketika pas musim hujan tidak terkena dampak banjir, sehingga menjadi sebab kerugian sahabat tani sekawan semuanya. Kemudian yang kedua, setelah kita bikin gulutan, kita lobangi tengahnya, bikin parit kecil, kemudian kita kasih pupuk kandang yang sudah kita fermentasi. Jadi bukan pupuk kandang yang baru keluar langsung dituang, enggak, tapi sudah lama. Setelah itu dicampur dengan E4 plus gula. Setelah itu dari beberapa hari setelah itu baru kita tutup dengan mulsa. Seperti ini penampakan penutupan mulsa. Tuh. Dan satu lagi langkah yang tidak bisa ditinggalkan, tadi lupa disampaikan. Sebelum penutupan mulsa, anjurannya disemprot biar nanti tumbuh bakteri-bakteri yang baik, yang mana bakteri yang baik itu nanti akan menghancurkan bakteri jahat, sehingga tanaman akan subur, berbuah dengan lebat, hasilnya maksimal. Mungkin untuk lebih jelas, gamblang, jreng, kita langsung tanyakan ke profesor kita. Semoga nanti apa yang dijelaskan sama profesor kita bisa menjadi rujukan rekan-rekan tani sekawan dalam mempersiapkan lahan. Baiklah rekan-rekan tani sekawan, sekarang kita akan tanya langsung ke suhu kita, langkah-langkah atau mungkin pengolahan lahan yang nanti akan kita tanami tanaman cabai. Langkah apa aja yang harus kita lakukan ini, Prof? Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk teman-teman petani muda seluruh Indonesia. Jadi wah, ini tadi masnya ini terlalu berlebihan ini. Dipanggil Prof, suhu master, waduh ini kurang pas ini. Kita semuanya petani pemula bareng-bareng ini ya. Jadi untuk kali ini kita persiapan lahan cabai rawit, dan ini kebetulan kita menghadapi musim panas. Ini yang akan kita tanam adalah cabai varietas ori ya, jablak ori putih. Ini kita menanam di lahan tandus berpasir. Ini kita ada di pesisir lintas timur Sumatera,
tepatnya di Lampung Timur, di daerah pesisir. Nah ini yang jelas untuk pengolahan lahan ini banyak sekali, artinya prosesnya lumayan lama lah untuk pematangan lahan kita ini. Langkah-langkahnya apa aja nih Bro? Ini kita yang jelas lahan sudah kita sebelumnya kita bersihkan, kemudian kita jangkul, karena ini lahan kita ngambil lahan ini lahan yang tidak terlalu luas, karena lahan-lahan yang ada di pinggir-pinggir bangunan-bangunan ini. Nah ini setelah kita cangkul, kita diamkan kurang lebih hampir 1 bulanan kita diamkan, kemudian kita bentuk gulutannya. Setelah jadi, kemudian kita tabur pupuk dasar. Jadi pupuk dasarnya kita pakai kotoran ayam. Ini pupuk dasar ini sudah kita fermentasi selama 1 bulan lebih. Kita fermentasi, pokoknya sudah siap pakailah. Artinya pupuk yang kita gunakan ini bukan pupuk yang sifatnya masih panas, artinya pupuk yang baru, tapi yang kita gunakan pupuk ini sudah siap pakai, sudah fermentasi. Dan tidak lupa sebelum penutupan mulsa, kita terlebih dahulu menyemprot dengan beberapa cairan. Ini tujuan kita salah satunya adalah untuk menghidupkan bakteri-bakteri dari pupuk-pupuk kandang tadi yang kita gunakan. Di antaranya kita gunakan 2 bahan, yaitu M4, kemudian kita gunakan gula pasir atau bisa diganti juga dengan molase ataupun gula merah. Setelah selesai penyemprotan, kemudian langsung kita tutup mulsa, kita diamkan selama beberapa hari, kemudian baru kita lubangi. Untuk jarak ini Bro, dari ditutupnya mulsa sampai tanam ini kira-kira berapa hari? Kalau kita sih karena bibitnya sudah siap, jadi tidak terlalu lama untuk jedanya, paling sekitar 3 harian. Kita diamkan, kemudian kita lubangi, terus kita airi terlebih dahulu, kita pasang irigasi, kita airi, besoknya langsung kita tanam. Kemudian untuk tanam bibit cabai nanti yang paling tepat waktunya sore atau pagi ini Bro? Kalau kita sih ngikut dari petani-petani yang sudah berpengalaman, jadi penanaman itu lebih baik kita lakukan di sore hari, karena kita antisipasi dari sinar matahari. Yang jelas tanaman yang baru kita pindah itu kan pasti mengalami stres karena banyak akar-akar yang putus. Nah itu kita lebih baik kita tanam sore hari, kemudian kita airi. Nah malam harinya kan suhunya tidak terlalu panas, dingin yang jelas. Nah itu kan mengurangi stres dari tanaman tersebut. Kira-kira ada nggak nih Bro apa namanya ya, obat ataupun ramuan khusus untuk menanggulangi stres dari bibit yang baru ditanam? Yang jelas ini tadi ada yang ketinggalan, jadi sebelum kita tanam itu kita kasih juga, kita kocorkan beberapa cairan ya, bahan aktif itu kita pakai organik semuanya. Kita gunakan asam humat, kita kocorkan di lubang tanam, di mix pakai trichoderma. Artinya ya ini semuanya sifatnya organik. Tujuan kita salah satunya yaitu untuk mencegah jamur yang tumbuh dari bawah, dari perakaran, kemudian untuk memaksimalkan tanaman nantinya untuk menyerap pupuk-pupuk yang kita berikan. Jadi begitu langkah-langkahnya sahabat tani sekawan dalam pengolahan lahan yang nanti mau ditanami tanaman cabai ataupun tanaman-tanaman yang lainnya. Semoga dari langkah-langkah yang kita share ke teman-teman, yang kita ceritakan ke teman-teman, bisa teman-teman aplikasikan dan mendapatkan hasil yang maksimal. Ya ada tambahan sedikit ya gimana? Jadi kalau kita, ya saya juga ini penonton YouTube sebenarnya. Jadi kalau kita ngikutin dari petani-petani cabai yang berpengalaman itu, sebelum kita pindah tanam itu kita semprot terlebih dahulu benih. Artinya bibit yang siap itu kita semprot menggunakan Ultradap. Artinya semua bahan aktif
fosfat lah, artinya yang tinggi fosfat, artinya nggak harus ultradap kita gunakan, kita semprotkan, tujuannya untuk meminimalisir stres tanaman. Nah setelah tanam kemudian kita semprot lagi, jadi sebelum dan setelah tanam kita semprot menggunakan ultradap. Oh itu, jadi untuk mengatasi stres dari bibit tanaman yang kita tanam itu disemprot sebelum tanam ataupun sesudahan dengan menggunakan ultradap. Ya Bro. Iya, ultradap. Tuh ya, itu jadi langkah-langkahnya rekan-rekan tani sekawan yang bisa rekan-rekan ikutin dan semoga semuanya mendapatkan hasil yang maksimal. Jangan lupa selalu berdoa untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Ini cukup sekian langkah-langkah yang kita share ke teman-teman, semoga bisa menjadi rujukan, bisa menjadi dasar bagi teman-teman untuk memulai usaha menanam cabai rawit. Bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.